Pak Yasser, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai teknologi dan juga pengembangan Elsa, boleh diceritakan sebetulnya bagaimana sih awal Elsa Speaking ini berdiri, apa yang menginspirasi? Ya, jadi awalnya ini memang kita melihat keresahan masyarakat dunia sebenarnya, bukan hanya Indonesia. Jadi our founder, Vu Van, beliau seorang she's Vietnamese yang kuliah di luar dan typical Asian yang kita takut ngobrol sama orang luar gitu ya. Jadi dibuat dulu robot buat diajak ngobrol tiap hari sebelum kita ngobrol benar sama orang luar. Dan kita melihat sebenarnya pain point-nya adalah kita bukan nggak bisa bahasa Inggris tapi kita nggak berani ngomong. Nah, jadi nggak berani ngomong inilah, tidak keberanian ngomong inilah yang akhirnya kita gimana caranya orang Indonesia, orang di seluruh dunia, yang penting berani ngomong dulu. So, idenya dari situ kita kasih AI. Kalau kita nggak punya teman ngobrol, kita kasih AI untuk tiap hari kita bisa diajak diskusi sama AI-nya. Jadi membiasakan kita untuk berbicara bahasa Inggris every day. Oke. Gitu. Nah, itu latar belakangnya sebenarnya. Jadi ada peluang ya di situ ketika maksudnya masyarakat ingin belajar bahasa Inggris tapi takut untuk latihan speaking dan ini menjadi solusi yang ditawarkan. Betul sekali. Nah, mungkin dari segi keunggulan atau unique selling point, apa yang membedakan antara Elsa dengan mungkin metode pembelajaran lainnya? Ya. Jadi kalau kita lihat learning trend sekarang memang sekarang sudah move menggunakan Gen AI gitu ya. Jadi kalau dulu konvensional kita belajar bahasa Inggris hanya rely on teacher gitu ya. Which is itu sangat dibutuhkan juga sampai hari ini memang betul. Tapi yang jadi akar permasalahan adalah ketika kita sudah belajar dengan teacher, tutor, facilitator, ketika sudah beres acaranya, beres materinya, saya pulang, saya nggak punya teman ngobrol. Yeah. Nah, akhirnya si Elsa ini kita ngebantu orang biar tiap hari mereka bisa ngobrol dengan teknologi AI. Jadi pertama kali kita didirikan pun di Silicon Valley di US, sekarang sudah masuk market Indonesia per 2020, from day one kita sudah menggunakan teknologi AI. Itu yang menjadi diferensiasi sebenarnya. Jadi kita benar-benar melihat akar permasalahan orang di dunia itu adalah nggak punya teman ngobrol. So gimana caranya orang punya ngobrol tiap hari dengan AI-nya, itu salah satu keunggulannya. Yang kedua berbicara learning path-nya gitu ya. Learning path ini berbicara baik anak sekolah maupun kita berbicara profesional gitu ya. Kita berpikir bahwa kalau dulu kita ngajar bahasa, kebetulan saya guru bahasa Inggris juga, saya ngajar juga. Dulu ketika saya ngajarin anak-anak, ketika ada 30 orang, saya sulit untuk ngasih personalized learning tiap anak. Karena tiap anak beda-beda, ada yang jago speaking, listening, ada yang kurang di sini dan seterusnya gitu kan. Dengan adanya AI, kita ngebantu gimana caranya kasih hyper personalized learning plan tiap orang. Hyper personalized plan. Betul. Jadi tiap orang akan punya learning path masing-masing. Anak A dengan anak B punya masing-masing. Tergantung dari kalau profesional tergantung industrinya apa, role-nya apa, dan bahasa Inggris levelnya di mana. Kalau anak sekolah berarti tergantung juga level bahasa Inggris anaknya di mana gitu. Nah, AI itu ngebantu hyper personalized sehingga pembelajaran di Elsa pun sangat relevan. Jadi tiap orang akan merasa bahwa oh ini sangat relevan dengan kerjaan saya. Anak sekolah pun akan merasa oh saya punya teman ngobrol nih. Jadi saya ketemu teacher, guru, tapi saya punya assistant. Makanya sebenarnya Elsa ini sebenarnya singkatan. English Language Speech Assistant. Jadi speech assistant yang kita garis bawahi sebenarnya buat ngehit akar permasalahannya. Dan yang cukup menarik, bagaimana sebetulnya peta persaingan? Apakah memang untuk di industri ini Elsa menjadi satu-satunya player atau sebetulnya persaingannya cukup kompetitif di industri ini? Ya, jadi pertama kali saya buka Elsa di Indonesia itu tahun 2020 akhir. Dan pada saat itu masa-masa di mana mungkin Elsa masih jadi pionir di Indonesia. Berbicara AI, spesifik di English Communication gitu ya. Seiring berjalannya waktu, terutama ketika kita masuk ke 2024, of course dari beberapa pemain pun masuk ke Indonesia. Tapi yang kita lihat sebenarnya secara overall gitu ya, kalau kita berbicara AI adoption, kita berbicara English communication gitu ya, kita masih jadi pionir sekarang di Indonesia. Tapi yang garis bawahi, yang saya mau garis bawahi adalah sebenarnya di Indonesia sendiri kita sekarang masih di tahap early adopter. Jadi di mana Indonesia itu masih di tahap bahwa AI masuk dengan sebegitu cepatnya dan kita sekarang masih mikirkan gimana cara menggunakannya secara konsisten gitu. Sehingga kita sekarang udah step up the game, bukan hanya untuk masuk ke industrinya aja, bersaing aja, tapi gimana caranya kita stay relevan sama market. Artinya di 2024 kita berpikir, oke, masalah di Indonesia bukan hanya teknologinya, tapi adopsinya. Dan untuk mempertahankan persaingan tadi yang Mbak tanya, sebenarnya kita juga akhirnya memikirkan gimana caranya teknologi ini bisa benar-benar dipakai dan berdampak. Gitu. Nah itu proses adopsi itu yang terus impactful, betul. Nah Indonesia masih di early stage, tapi kalau dibandingkan mungkin dengan
negara-negara lain, negara tetangga, sebenarnya seperti apa sih Indonesia? Apakah memang bisa dikatakan Indonesia sudah tertinggal jauh, atau sebenarnya ternyata berbagai negara nih kita masih dalam tahap yang sama-sama di early stage? Oke, jadi kalau berbicara teknologi, perkembangan teknologi, kalau dulu kita masuk IoT, Internet of Things dan seterusnya, mungkin perkembangan itu kita banyak yang bilang bahwa kita ketinggalan 10 tahun sama negara berkembang, sama Eropa dan seterusnya. Nah, AI ini agak tricky. AI ini karena datangnya tuh kalau saya analogikan kayak gampangnya kayak tsunami, Mbak. Tsunami itu datang besar dan cepat, gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang seluruh dunia sekarang terpapar oleh AI semua, saking cepatnya, sehingga gap-nya pun sekarang tidak se-ekstrim IoT sebenarnya. Sekarang kalau ngomongin AI di Indonesia, penggunaan AI di Indonesia sekarang sudah exponentially increase gitu. Compare sama Jepang, Vietnam gitu ya. We're in the same stage sebenarnya, stage-nya sama. Kalau compare sama Eropa mungkin mereka lebih cepat 1, 2, 3 tahun gitu kan. Karena ngomongin AI sendiri nanti stage-nya banyak lagi. Di luar udah masuknya namanya Artificial General Intelligence, AGI. Sekarang kita masih tahap pertama. Lebih advance lagi, kita masih narrow AI. Nanti ada AGI, nanti ada Super AI. Jadi akan ada 3 stage yang upcoming akan masuk ke Indonesia. Tapi Indonesia sekarang sudah mulai catch up sebenarnya. Jadi kita pretty much the same sama mereka. Yang membedakan adalah kita sedikit lebih pelan untuk mengadopsinya gitu ya. Ada orang-orang atau negara yang memang jauh lebih cepat mengadopsi, contohnya Jepang. Jepang mereka cukup cepat gitu ya mengadopsi AI. Gitu. Jadi kita sudah on track dan juga kita juga berusaha catch up. Tapi yang menjadi tantangan adalah tadi perlambatan dalam adopsinya. Ini kenapa bisa terjadi di masyarakat Indonesia? Apakah memang behaviornya atau seperti apa? Oke, satu sebenarnya dari Indonesia sendiri kan kita tersebar luas ya, infrastruktur terbesar tersebar juga. Satu ini kita itu juga kadang using AI for the sake using it gitu ya, tapi kita not really understand, sebenarnya kita kurang mengerti manfaat utamanya apa, ini untuk apa. Sehingga banyak sekarang di tahap orang Indonesia menggunakan AI hanya untuk menggunakan AI karena temennya pakai AI, gitu kan. Dan sedangkan di negara luar itu bukan menggunakan AI, tapi work with AI. Nah itu udah different stage tuh. Kalau kita menggunakan AI mungkin kita kasih prompting, hey boleh nggak AI buatin meal plan buat Yaser gitu ya. Ketika AI-nya ngasih meal plan yang salah, kita akan kesal gitu kan. Nah di luar mereka ada literasi kedua lagi. Ketika salah dia akan training AI-nya. Oke, maksud saya bukan kayak gitu. Tapi saya Yaser umur 31 tahun, saya tidak suka ikan gitu ya. Saya olahraga yang saya sukai apa, tolong buatkan meal plan buat saya. Literasi kedua akan jauh lebih detail. Jadi work with AI, kita nganggap AI ini kayak teammates-nya kita, asistennya kita. Nah levelnya udah di sana tuh, kalau di beberapa negara lain. Gitu, Nah tadi Anda katakan Elsa ini kan sebagai pionir untuk bidang ini. Nah tapi dengan kalau kita melihat kondisi ekonomi yang melambat, kemudian daya beli masyarakat lesu, bagaimana dampaknya bagi bisnis Elsa? Jadi menariknya kalau kita berbicara AI ini sebenarnya diuntungkan dari kondisi ini. Karena kalau kita lihat sebenarnya, kita bandingkan dengan metode tradisional gitu ya. Gampangnya kalau saya kasih analogi sederhana, misal satu company atau satu sekolah, kita punya 1.000 students atau kita punya 1.000 employees. Kalau kita memang butuh untuk nge-training company untuk 1.000 karyawan, mungkin kita butuh berapa teacher gitu kan, butuh berapa lama waktu, transportasi dan seterusnya, sehingga biayanya akan tinggi banget dan waktunya akan lama. Dengan adanya AI ini sebenarnya kita membantu proses itu akan jauh lebih cepat dan lebih murah sebenarnya. Gitu. Karena sekarang mungkin bukan di tahap full menggantikan, tapi lebih empowering. Gimana caranya guru bahasa Inggris bisa ngajar lebih bagus karena ada AI. Gimana caranya HR bisa ngasih program training ke karyawan bisa jauh lebih scalable. Yang dulu ngajarin 15 orang, sekarang bisa 100 orang, biayanya sama. Jadi logikanya sebenarnya AI ini sebenarnya teknologi AI ini diuntungkan karena semua company sekarang lagi cost efficiency gitu kan, lagi fokus ke ROI. Exactly, itu adalah diferensiasi dari jadi ini AI.